Selamat pagi, saudaraku. Pada pagi hari ini saya diingatkan Tuhan di dalam Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata begini, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkeluk-keluk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis tampil di tengah-tengah masyarakat atau bangsa Israel di waktu itu, mereka sedang berada dalam suasana keberagamaan yang sangat fanatik dan ketat, saudaraku. Karena memang bangsa Israel itu memiliki trauma yang boleh saya katakan menyakitkan mereka selama beberapa ratus tahun. Mereka selalu jatuh ke tangan kekuasaan bangsa lain. Dari satu bangsa ke bangsa lain mereka dijajah, saudaraku. Dan mereka tahu, mereka menganggap itu sebuah pukulan dari Tuhan. Hukuman yang datang dari Tuhan karena pemberontakan nenek moyang mereka. Maka reaksi mereka atas sejarah nenek moyang bangsa Israel membuat mereka menjadi masyarakat yang monoteistis, menyembah Allah yang esa. Bangsa Israel sangat fanatik dan berusaha menjalankan agama Yahudi atau agama yang dimiliki Musa itu dengan sangat amat ketat, saudaraku. Pada waktu itu bangsa Israel juga ada di dalam kekuasaan pemerintahan Roma. Maka trauma masa lalu mereka membuat mereka bersungguh-sungguh hidup di dalam keberagamaan yang sangat amat ketat, saudaraku. Dan kalau kita tahu bahwa Taurat itu diajarkan kepada masyarakat Israel itu bahkan sejak mereka kanak-kanak loh. Mereka sudah diajarkan Taurat. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk belajar Taurat di sinagoge-sinagoge. Saudaraku, kalau kita lihat model begini ya, saudaraku ya, betapa ketat yang mereka terapkan kepada generasi mereka. Benar gak? Ibadah di bait Allah rutin, dipimpin imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama Yahudi, rapi, ketat, sangat taat aturan. Dan seruan Yohanes Pembaptis kepada bangsa itu untuk bertobat. Coba saudaraku, waktu orang berusaha seketat-ketatnya merasa ini sudah paling tepat, kemudian Yohanes Pembaptis berseru dengan seruan-seruan kepada bangsa itu, bertobatlah. Artinya begini, berbaliklah dari jalan hidup yang salah dan memberi diri untuk dibaptis. Itu satu hal yang tidak biasa dan kedengarannya aneh. Betul kan? Karena pada saat itu ya saudaraku, kan mereka berpikir aku sedang dalam suasana keberagamaan yang ketat. Tapi kenapa satu manusia ini, Yohanes Pembaptis ini malah menyuruh kami bertobat? Ini kurang ajar ini. Betul kan saudaraku? Mereka merasa aku sudah benar nih. Kok malah Yohanes Pembaptis teriak-teriak suruh bertobat dan segeralah dirimu dibaptis. Nah itu. Mengapa Yohanes Pembaptis menyuruh mereka bertobat? Nah itu menjadi pertanyaan. Dan tanda pertobatan mereka atau tanda keseriusan mereka bertobat adalah harus dibaptis loh. Padahal bangsa Israel itu tidak perlu dibaptis kecuali non-Israel yang mau menjadi orang beragama Yahudi, yang mereka kenal sebagai baptisan proselit. Walaupun seruan Yohanes Pembaptis ini asing bagi masyarakat Israel, saudaraku, tetapi masyarakat Israel tidak berani membantah saat itu. Karena masyarakat Israel memiliki latar belakang yang mengejutkan, yang menunjukkan perbuatan Allah yang nyata atas Yohanes, atas papanya atau ayahnya Yohanes Pembaptis, yaitu Imam Zakaria.
yang bertemu dengan Allah di bait Allah dan jadi bisu. Dan mamanya adalah Elisabeth yang mestinya sudah mandul, akhirnya bisa mengandung itu Yohanes Pembaptis itu. Karena keadaan orang tua mereka inilah yang membuat bangsa Israel atau masyarakat Israel waktu itu tidak bisa membantah seruan untuk bertobat. Dan mengajak bangsa itu untuk memberi diri dibaptis. Mereka gak bisa bantah. Tahu saudaraku, akibat seruan Yohanes Pembaptis ini terjadi gelombang besar orang-orang yang datang mau dibaptis. Bahkan di dalam firman Tuhan dituliskan ada serdadu-serdadu Roma dan tokoh-tokoh agama seperti orang-orang Farisi dan Saduki itu pun memberi diri mau dibaptis loh. Coba saudaraku, dari cerita ini, dari cerita Yohanes Pembaptis ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil saudaraku? Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Itu Yohanes 1 ayat 17. Saudaraku harus diingat ya, bahwa dalam menerima Taurat, bangsa Israel itu harus dikuduskan. Mereka harus keluar dari Mesir untuk pergi ke Gunung Sinai. Ya kan? Kan begitu kan ceritanya kan? Musa menyampaikan pernyataan kepada Firaun begini dalam Keluaran 9 ayat 1. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bangsa ini harus keluar dari Mesir dan menguduskan diri untuk mendapatkan Taurat di Sinai. Itu terdapat dalam Keluaran 19 ayat 10. Dan fakta ini bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Gak bisa dianggap remeh. Yang mungkin selama ini lolos dari pengamatan kita, saudaraku, betul. Tapi untuk menerima Taurat ini, bangsa Israel harus preparation dalam hidupnya. Ada persiapan dirinya. Dengan cara meninggalkan Mesir dan menguduskan dirinya. Ada preparation day. Hari untuk persiapan di situ. Demikian pula dengan kau dan saya sebagai umat pilihan. Maka untuk menerima Injil Kerajaan Allah yang di dalamnya terdapat anugerah, salvation, keselamatan, itu dibutuhkan atau dituntut persiapan diri kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maksud Tuhan di sini adalah Yesus yang akan datang membawa Injil. Dan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Kebenaran Injil akan diberitakan, anugerah keselamatan disediakan oleh Allah kepada umatnya. Maka persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menerima kebenaran Injil yang di dalamnya ada anugerah keselamatan, itu bukan sesuatu yang remeh atau yang murahan atau yang gampangan, saudaraku. Harus ada preparation day yang baik supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan yang Allah berikan. Kalau tidak diperlukan preparation, maka Allah tidak akan mengutus Yohanes untuk teriak-teriak di padang gurun. Betul saudaraku? Bahkan hal itu dinubuatkan di perjanjian lama karena begitu pentingnya hal ini. Maka seberapa siap kita? Itu pertanyaan kita hari ini. Seberapa engkau dan saya mempersiapkan diri kita untuk memasuki harinya Tuhan? Karena selama ini diasumsikan bahwa menerima anugerah keselamatan adalah sesuatu yang mudah, hanya bersyahadat. Oh, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku beriman, aku percaya, aku adalah anak Allah. Gampang sekali ngomong begitu. Habis itu dia merasa surga terbuka dan dia masuk ke surga. Itu yang saya katakan, menerima anugerah keselamatan secara murahan. Dianggap murah. Ya kan? Pokoknya mengakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, maka otomatis selamat.
Apalagi yang Kristen sejak kecil, sejak lahirnya di keluarga Kristen, dari kecil udah ngerayain Natal. Seakan-akan sudah terseret imannya, sudah selamat masuk surga. Padahal yang penting bukan hanya itu, tetapi harus benar-benar bertobat. Harus benar-benar metanoia. Betul kan? Beberapa hari yang lalu saya ajarkan itu, 3 hari yang lalu. Yaitu meninggalkan jalan hidup yang salah dan menghasilkan buah pertobatan sesuai dengan standarnya Allah. Itu metanoia, perubahan arah hidup. Ingat saudaraku, buah-buah pertobatan harus sesuai dengan standar Allah. Buahmu harus manis di standar Allah. Tidak bisa kamu berbicara buahmu manis, tetapi ternyata belum di standar Allah. Masih di standar dunia. Nanti kita lihat bagaimana orang Farisi, Saduki minta dibaptis. Namun tidak diterima loh. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Kamu itu terlalu legalitas, formalitas, agamawi, tapi kamu tidak punya buah pertobatan. Itu kata Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Coba saudaraku, renungkan ini. Bahkan di ayat lain Tuhan Yesus berkata begini, kamu itu seperti kuburan, luarnya berlabur putih, berkapur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Kristen macam apa yang sudah kita tampilkan selama ini? Maka persiapkan dirimu. Kita persiapkan diri kita untuk menerima anugerah keselamatan. Bentar lagi Natal, saudaraku. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tiap tahun, udah berapa puluh tahun kita merayakan Natal. Benarkah Yesus lahir dalam hidupmu? Benarkah makna Natal itu kita maknai dengan benar di dalam kekristenan kita? Sehingga kita tidak seperti kuburan kekristenan kita. Kristen kuburan, di depannya cantik, dalamnya busuk. Bukankah kita tidak mau seperti itu? Maka hasilkanlah buah pertobatan yang nyata. Ya, jadilah hidup yang baik. Kristen yang benar. Jangan jahat sama orang. Jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan berasumsi. Jangan sembarangan menilai orang lain. Hiduplah benar. Hiduplah taat di hadapan Allah. Kenapa? Karena kekristenan kita harus benar-benar dibayar dengan harga yang mahal. Mematikan manusia lama kita. Selamat pagi ya saudaraku ya. Persiapkan dirimu sebelum hari Tuhan datang. Tuhan memberkati.